Selamat pagi. Nah, adik-adik, gimana kabarnya? Luar biasa. Wah, luar biasa ya, Kak Serli ya. Adik-adik, kita di sini berkumpul untuk memulai ibadah sekolah minggu. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi ini? Ya, ketemu lagi bersama Kak Dwi dan Kak Serli. Kita mau menyiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Yuk adik-adik, kita berdoa dulu sebelum kita memuji Tuhan ya. Kita lipat tangannya, kita duduk yang manis. Yuk. Bapak yang baik, terima kasih kami bersyukur buat berkat Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan atas kami sehingga pada hari ini kami masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan dan kami mau memuji Tuhan. Itu adalah bentuk ucapan syukur kami Tuhan kepadamu. Berkati kami kalau pagi hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus yang pimpin, Tuhan Yesus yang urapi, Tuhan Yesus yang berkati. Terima kasih, terpujilah Yesus. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian, ku mau bernyanyi. For your love, you are good to me. Artinya Tuhan mengasihi kita dengan sepenuh hati. Nah, adik-adik, siapa di antara kalian yang sudah merasakan kasih Tuhan? Biar kiranya kasih Tuhan melingkupi hidup kita setiap hari adik-adik. Kita bersuka cita untuk memuji Tuhan. Nah, kita mau angkat satu pujian. Tak terbatas kita mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Kasih dan setia
setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Shalom adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan pagi ini? Yuk, kita lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami boleh kembali beribadah, mendengarkan firman Tuhan, walaupun kami masih berada di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, bukakan mata hati dan telinga kami, supaya firman ini bisa tertanam dalam hati kami, sampai kami kelak dewasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk, sekarang kita mau mendengarkan cerita tentang seorang yang pernah melanggar perintah Tuhan. Ini dia orangnya. Siapa dia? Dia bernama Yunus. Suatu hari Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Begini perintah Tuhan pada Yunus. Yunus, pergilah kamu ke kota Niniwe dan beritakanlah firman Tuhan di sana, supaya orang-orang Niniwe yang jahat berbalik dan bertobat dan kembali percaya kepada Allah, supaya kota Niniwe tidak dihancurkan. Begitu kata Tuhan. Mendengar perintah Tuhan itu, Yunus terkejut. Aduh Tuhan, bagaimana aku mau pergi ke kota Niniwe? Aku takut Tuhan, di sana kan orangnya jahat. Lebih baik aku melarikan diri saja, kata Yunus. Paling juga Tuhan gak tahu. Akhirnya Yunus pergi adik-adik. Dia pergi ke pelabuhan. Di sana dia menumpang kapal. Dia naik kapal dan pergi ke kota Tarsis. Perlahan-lahan kapal mulai berangkat menuju ke kota Tarsis. Yunus sudah tenang di dalam kapal. Namun apa yang terjadi? Di tengah-tengah perjalanan, kapal itu terkena badai yang sangat besar. Semakin lama semakin besar. Orang-orang dalam kapal itu sudah semakin ketakutan. Mereka takut kapalnya tenggelam dan mereka mati. Barang-barangnya di dalam kapal semuanya dibuang-buang ke laut. Namun badai tak kunjung reda. Lalu orang-orang menduga kalau di dalam kapal itu ada orang yang berdosa. Akhirnya adik-adik, Yunus mengaku kalau dia sudah berdosa kepada Tuhan. Lalu dia meminta orang-orang itu untuk membuangnya ke dalam laut, supaya orang-orang yang ada di kapal itu selamat dan kapalnya tidak kena badai lagi. Akhirnya Yunus dari kapal itu dibuang ke dalam laut. Apa yang terjadi adik-adik? Apakah Yunus mati? Ternyata tidak. Yunus tiba-tiba ditelan oleh ikan yang sangat besar. Aduh Tuhan, mati aku dimakan ikan, kata Yunus. Dia sudah ketakutan. Di dalam perut ikan itu, dia diam dalam kegelapan. Duh Tuhan, akhirnya aku mati ini Tuhan. Namun ternyata Yunus tidak mati adik-adik. Lihat, dia diam di dalam perut ikan.
Sambil dia ketakutan, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah, ampuni aku Tuhan, aku sudah melanggar perintah-Mu, kata Yunus. Selamatkan aku Tuhan, aku tidak mau berdosa lagi, aku mau mendengarkan perintah-Mu Tuhan. Selamatkan aku Tuhan, kata Yunus. Nah adik-adik, pada hari yang ketiga, ikan itu memuntahkan Yunus kembali keluar dari perutnya. Yunus selamat adik-adik, dia tidak terluka, apalagi sehat walafiat. Lihat adik-adik, Yunus akhirnya kembali segar bugar. Lalu ketiba di pantai, Tuhan berfirman kepada Yunus, Yunus, maukah sekarang kamu pergi ke Niniwe dan memberitakan firman Tuhan di sana? Dengan semangat Yunus menjawab, ya Tuhan, sekarang aku mau pergi ke Niniwe. Lalu Yunus berangkat adik-adik. Dia berangkat dengan semangat ke Niniwe dan memberitakan firman Tuhan di sana. Sampai akhirnya orang-orang Niniwe yang jahat mau bertobat dan berbalik kepada Allah. Kota Niniwe yang tadinya mau dihancurkan tidak jadi karena orang-orangnya sudah bertobat. Adik-adik, apa yang bisa kita ambil dari kisah Yunus ini? Dari kisah Yunus ini kita mau belajar patuh yang pertama. Patuh kepada perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, kita lakukan. Nah, di mana kita tahu ada perintah Tuhan? Tentu saja di dalam firman Tuhan yang ada dalam Alkitab. Selain kepada Tuhan, kita harus patuh juga kepada orang tua, kepada guru, dan kepada peraturan yang berlaku. Kedua adik-adik, kita tidak boleh takut. Karena ketika kita melakukan hal yang benar, Tuhan pasti akan menolong kita. Seperti Yunus tadi, dia awalnya ketakutan mau pergi ke kota Niniwe yang isinya orang jahat. Ternyata Tuhan menolong, tidak terjadi apa-apa, dan akhirnya semua aman. Ketiga, kita harus setia kepada Tuhan adik-adik. Dengan setia kepada Tuhan, maka semuanya aman, selamat, dan tidak terjadi sesuatu apapun. Nah adik-adik, begitu cerita untuk hari ini. Sekarang kita hafalkan ayat hafalan kita yang diambil dari Mazmur 34 ayatnya yang ke-16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Hafalkan ya adik-adik. Nanti kirimkan ayat hafalan ini ke guru-guru sekolah minggu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Biarlah firman-Mu ini memberkati kami semua dan kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin kami, berkati kami Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik. Nah, gimana firman Tuhan yang pagi ini? Seru ya? Semoga menjadi berkat buat hidup kita semua dan kita sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ya adik-adik. Oke, adik-adik jangan lupa ayat hafalannya dihafalkan ya. Bagi yang menghafalkan ayat hafalan nanti tetap dapat kupon seperti biasanya. Nanti kita perhitungkan kuponnya dan mau tahu hadiahnya apa? Nanti ya. Makanya kalian rajin-rajin menghafalkan ayat hafalannya setiap minggu. Oke, dan beritahu guru sekolah minggunya di nomor yang ada di bawah ini ya adik-adik. Nanti kalian tinggal hubungi. Untuk ibadah sekolah minggu berikutnya akan diberitahukan lewat mama papanya ya adik-adik. Nanti tunggu kabar selanjutnya. Oke adik-adik. Dan jangan lupa persembahannya titipkan lewat mama papanya ya. Nanti mama papanya yang akan berikan melalui gereja. Oke adik-adik. Sekian ibadah sekolah minggu pagi ini. Kita berdoa dulu yuk. Tuhan, terima kasih kalau pagi hari ini kami sudah selesai melaksanakan ibadah sekolah minggu. Terima kasih atas pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami semua diberkati. Kami semua bersuka cita karena Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami dan pertemukan kami di minggu berikutnya. Terima kasih, kami sudah berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi di minggu depan. Dah.
as you